Jadi kami akan memburu semua info event yang ada di Bandung. Kenalin, gua Krisna. Tidak Sambrasun. Kenalkan nama gue Yohanes Kusu, Bagas, saya Ramadan, dan Kenalin aku Diana. Baik, balik ke Minasan Purasun, balik lagi dengan gua Krisna dan rekan saya Raka, Diana, dan Hai. kita kedatangan Hai. bintang tamu nih, yaitu Profesor Haruna Zuka. Jadi dia adalah Sekretaris Jenderal dari AKJB. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan podcast. Yang pertama, podcast kita itu kita namai dengan Hunter Talk. Baik, minasan, silakan dinikmati podcastnya. Mangga untuk narasumber kali ini, Profesor Haruna Zuka, Diana, dan Raka untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Krisna. Ya, jadi sebelum kita mulai, saya pengen nyapa dulu Kang Haru, bagaimana kabarnya? Yo, selamat malam Bu Malam. Raka dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Hari ini Malam. kabarnya makin suntuk ya, karena karantina lama banget ya. Jadi Ya. baru 10 hari, tapi bikin suntuk banget. Ya, ini udah hari ke-12 sih. Ke-12 Iya. ya Bu malah. Ya. Gimana kabarnya, sehat Prof. Haru? Ya, kabarnya mah sehat-sehat saja, karena nggak kemana-mana. Makin baru paling. Ya. Untuk di tempat tinggal apakah red zone gitu? Kalau Taruhlah. untuk tempat tinggal, karena daerah saya Kelurahan Geger Kalong, sebetulnya sudah ada positif 3 kalau nggak salah. Sehingga saya juga nggak keluar kemana-mana sih, karena nggak ada kepentingan juga, paling belanja doang gitu sih. Oh iya. Jadi Sip. kesibukan selama work from home ini apa nih? Kalau saya kegiatan sehari-harinya, karena saya masih praktek ngajar ya, jadi saya ngajar online sekarang. Ya, ngajar online, terus bikin konten, udah aja gitu paling. Oh, Ya. ya, online ya. Jadi nggak Online usah semua online. ke sekolah gitu. Sangat Iya, amas. ngajar online, Ya. lewat Discord juga malah. Oh iya. Ya, sangat efektif dan efisien ya gitu. Jadi, Sangat gembira sekali. Ya. Jadi untuk tema kali ini bahasanya cukup mengganggu kita para aktivis Jepangan gitu ya. Iya. Jadi untuk temanya sendiri ini pasti event di Bandung tuh banyak cancel gitu. Mungkin kan pertanyaannya tuh lebih udah dijawab kalau besarnya tuh ya karena virus yang sedang melanda gitu ya. Iya. Betul. Jadi ya apa tuh cukup basa-basinya dulu, kita langsung ke segmen pertama. Silakan. Jadi sudah hampir 2 minggu kita tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Mulai dari bekerja, sekolah, semuanya sekarang kita laksanakan dalam rumah masing-masing, bahkan dalam persoalan ibadah juga gitu. Ya, hal ini dikarenakan adanya virus corona yang menyebar di hampir 121 negara yang ada di dunia. Ya, dan Indonesia ini kabar pertama masuk coronanya itu pas tanggal 2 Maret. Iya. Ya, sektor pariwisata pun jadi merasa turun karena beberapa negara sudah memberlakukan sistem lockdown bagi negaranya sendiri. Bahkan ya, bukan pariwisata saja, sektor-sektor yang lain pun kena gitu. Bahkan ya dolar aja udah menyentuh 16.000. Tapi ngomongin soal sektor pariwisata, ini tuh kena dampaknya itu ya pasti kena semua, termasuk event-event di Jepangan. Di Indonesia sendiri, apalagi di Bandung, itu kan penggiat hobi di Jepangannya ini banyak banget. Dan event di Jepangan merupakan acara yang wajib didatangi bagi setiap penggiat hobi di Jepangan. Beberapa minggu kemarin aja, kita dikagetkan sama banyaknya pengumuman dari para penyelenggara acara event di Jepangan di Bandung menunda sampai membatalkan event yang akan diselenggarakan dalam waktu singkat.
Jadi kalau saya cek galeri ya, itu banyak banget itu surat pengunduran, mau dari wali kota Bandung lah, mau dari kampus lah, kalau untuk yang kampus gitu ya. Ya, Ya, Iya di benar. segala sektor banyak ya gitu ya yang membatalkan kegiatan atau ngasih surat edaran karena ya, virus begini ya. ya. Jadi contoh-contoh eventnya itu nanti tanggal tanggal 21 yang Genfest ITB, terus tanggal 29 yang Uin Matsuri, terus tanggal 4 April itu Bandori Party, 4 sampai tanggal 5 Bandori. Selain Bandori Party juga ada NNM gitu. Kemudian tanggal 11 ya Japanzuki, dan tanggal 18 Sashimi, serta tanggal 19 itu Clash. Dan yang paling greget banget ini ya, yang event AKJB itu loh. Jadi pengumuman surat resmi dari pemerintah Kota Bandung sendiri itu munculnya pas malam minggu banget, jam 10, jam 11-an. Wah, itu udah tinggal 10 jam lagi sih. Yang acaranya itu temanya itu Nobar Japanophilia gitu. Nah, Iya. kalau untuk event besar yang memang sangat disayangkan itu ya perlombaan kelas gitu. Jadi nggak cuma di Bandung ya, pasti yang di kota lain juga ada. Saya juga lihat gitu. Dan di Jepang sendiri pun acara Comiket 98 lebih tepatnya, yang dimana itu Komifuro pun terinspirasi untuk bikin event dari situ pun dibatalkan baru aja. Tadi saya baca beritanya, tadi sama kemarin juga gitu. Jadi ya dari Kang Haru sendiri nih, karena emang dari Bapak Sekjen ini kan, jadi tahu gitu ya apa yang dilakukan oleh kawan sepanitia di event gathering itu. Jadi pasti kalau kecewa mau kecewa ya. Oh, sudah pasti ya, karena gimana ya, kalau kami sih di panitia KJB Gathering itu memang sudah apa ya namanya tuh H-10 itu tiap hari itu kita meningkat tingkat kekhawatirannya makin tinggi gitu. Tiap hari itu naik lagi, H-7 naik lagi khawatirnya kapan ya surat edarannya keluar. Karena saya yakin pasti keluar, tapi saya berharap Senin yang keluarnya gitu. Jadi biar eventnya dulu, baru kebijakannya keluar gitu. Jadi ya setidaknya mah event terakhir sebelum edaran itu keluar. Ditambah kan tempatnya yang saya dan kami kerjakan itu kan di Bandung Creative Hub, yang mana itu kan milik pemerintah. Kalau misalkan milik pemerintah kan itu benar-benar harus di-lock secepat mungkin kan, segera mungkin gitu, karena itu kan tempat publik gitu. Sehingga ya kami berharapnya sebetulnya hari Senin aja deh gitu. Tapi kan yang namanya bencana dan kebijakan kan nggak tahu ya kita kapan datangnya juga, kebijakannya lahirnya kapan gitu. Jadi pastinya kecewa jelas, tapi tetap kami juga tetap datang ke sana karena siapa tahu ada orang-orangnya dan ternyata emang pada nggak ada. Ditambah juga kita akan ngurusin pengundurannya juga, soalnya kan apa namanya tuh sangat disayangkan aja gitu. Udah mengajak semua orang, pihak-pihak terkait, dari mulai produsernya, para casternya, para penonton, bahkan minta Jives Hunter untuk khusus untuk meliput juga. Itu kan sangat disayangkan gitu kan, banyak sekali ada pejabat juga nantinya, tapi kan hari itu nggak jadi dibatalkan. Niatnya sih ditunda, tapi nggak tahu nih ya, karena kan kita tahu bahwasanya menurut BNPB juga kan mereka mengeluarkan status kebencanaan perpanjang sampai 29 Mei. Nah, itu kan masuknya ke kuartal 2 kita gitu, April, Mei, Juni gitu. Iya ya. Sangat disayangkan banget ya, padahal event APJB ini sudah hampir akan diselenggarakan itu hamin 10 jam. Nah, itu hamin 10 jam kita udah persiapan saja keluar surat edarannya gitu. Ya, bukan hamin 10 sih, Jamin 10 ya gitu. Iya benar. Atau 10 hours minus 10. Iya ya. Gini aja. Tahu nggak apa tuh, ini tuh ibaratkan kalau saya di SAO itu yang di episode 20 berapa gitu, yang season 1-nya itu kan ada adegan Kirito-nya itu mau
ke ruangan itu ya, ke ruangan Asuna, di mana Asunanya itu dikurung gitu. Tapi gak nyampe. Oh iya benar. Ya, benar ada. Emang ada. Jadi ada Ya kayak seperti itulah timernya gitu ya. rasanya. Nggak keburu terus Itu ya gitu lah. Ya sudahlah gitu. Ya nanti Ya. kan kalau kita mudah-mudahan ada kesempatan kedua seperti Kirito yang menyelamatkan Asuna gitu. Betul. Iya. Itu sih. Dan memang event ini juga ya dari AKJP ya lebih tepatnya Kak Haru juga udah konsultasi kan sama saya kalau nggak salah Desember gitu. Konsultasi itu tanggal segini aman nggak gitu. Ya sebenarnya mah ya waktu itu karena memang belum ada kabar sama sekali soal corona, apalagi coronanya itu baru saya dengar akhir Januari ya. Itu emang udah gak bisa dihindari lagi sih gitu. Ya. Jadi untuk Tadea sendiri pendapatnya gimana? Kalau pendapat saya sangat disayangkan ya, bukan hamil lagi ya, 10 jam sebelum event dimulai, surat edarannya keluar dan langsung dari pemerintahnya itu semua tempat umum harus ditutup. Ya, Dan untuk Teh Diana sendiri, ya, apakah ada sebuah seperti apa dengan kondisi seperti ini untuk kegiatannya ada yang tertunda atau gimana? iya banyak yang tertunda, jadi tertunda kerja juga gitu. Dan katanya ini karantina bakal diperpanjang ya, kalau saya nggak salah baca gitu. Ya, Sampai tanggal 29 ya. Ya 29 Mei gitu. Ya. Iya. 29 Mei. Dan bahkan mudik pun nanti bakal dilarang juga gitu. Iya benar. Iya, gitu. Terus saya jadi kepikiran kan event-event dibatalkan gitu ya. Terus kalau misalkan kayak nge-perform cosplay gitu direkam terus jadi lombanya secara online gitu. Itu ya kepikiran random aja kalau kayak gitu gimana ya. Soalnya lihat kuliah aja tetap di kuliah onlinein. Gimana kalau lomba di onlinein gitu? Kalau yang soal kayak gitu, saya pernah menemukan di timeline kemarin. Jadi ada lomba cosplay online gitu. Cuma nggak tahu apa tuh di videoin, nggak tahu di foto gitu lah gitu. Tapi emang tujuannya juga satu sih, mendukung social distancing dan mendukung hashtag di rumah aja. Ya, kalian lihat aja di HP kalau di nama operatornya aja bahkan ada tulisan di rumah aja atau stay home apalah gitu. Kalau ada. Ada di Instagram ya. Jadi kayak macam kayak hashtag gitu lah. Kalau di story ya. Ya. Menurut kalian nih ya. Iya. Saya atau gimana? Kalau event yang tertunda ini kan pasti setelah corona ini habis gitu atau udah gak ada bakal numpuk kan di bulan-bulan berikutnya. Nah itu gimana ya? Atau bakal tahun depan? Gimana pendapatnya Faru mengenai event yang tertunda nih tahun ini? Kayaknya kan benar tuh kata Teh Diana. Nanti untuk kedepannya mungkin akan numpuk dan mungkin akan banyak cek sana sini gitu. Nah, jadi kalau untuk yang event banyak ya nanti numpuk di mungkin perkiraan di semester genap karena memang after Mei kan 29 Mei bisa aja itu status kebencanaan itu kan diperpanjang sampai 29 Mei. Nah, kedepannya kan kita belum tahu bagaimana kedepannya. Cuman kalau dari kami sih kan saya juga dapat info dan emang bekerja sama dengan Bu Raka dari JBS Hunter untuk mencari tahu event-event yang kuartal 1 plus April ini tuh mereka eventnya apakah sudah ditunda atau belum. Nah ternyata kan dan fixnya baru beberapa hari yang lalu yang terakhir event terakhir yaitu NNM Nihon no Matsuri kan langsung ditunda. Nah itu kan jadi semua event yang ada di Bandung itu akan langsung dipospon semua.
termasuk event saya sendiri di AKJB itu kan. Nah, kemudian untuk itu, nah kami sih kalau saya sih di-invite kemarin ada grup WhatsApp dari para ketua panitia event yang tertunda gitu loh. Jadi Oh, oke oke memang oke. mereka membuat solusi dan mereka sudah mungkin seperti sadar diri juga setidaknya karena memang semua sepenanggungan sama-sama bermasalah, yaitu eventnya sama-sama dibatalkan dan ditunda. Oke. Nah, mereka sadar bahwasanya kalau eventnya tuh kalau berdabrakan atau event lainnya ya tadi akan menimbulkan apa ya banyak faktor lah kalau misalkan eventnya bertabrakan. Jadi sehingga mereka yang event Maret sama April yang ditunda buat grup WA-nya mereka mau menentukan kapan tanggalnya gitu dan itu bareng-bareng konsultasi sama KJB selaku apa ya sebagai informan lah gitu ya. Masuk juga saya sebagai ketua pelaksana di G3 AKJB seperti itu. Jadi memang disarankannya sih rata-rata hasil obrolan yang di sana itu memang lebih diutamakan tuh after Juni gitu. Tidak after Mei itu tidak karena masih belum stabil. Jadi paling benar-benar di semester genap. Karena beberapa event yang nanya ke AKJB itu mereka seperti nanya langsung ke semester genap. Dan antara Juli sampai Desember itu kira-kira event apakah udah ada atau belum dan tentu saja untuk regional Bandung event belum ada. Kalau untuk yang di luar mungkin saja sudah ada ya gitu kan atau enggak mungkin masih karena masih lama waktunya bisa diperpanjang. Tapi kalau di Bandung mereka bertanya-tanya gitu. Tapi lebih kepada tetap mereka juga rata-rata kan eventnya event kampus ya. Event kampus juga harus patuh ke kampusnya, surat edaran kampus, kalau udah aman baru dilaksanakan. Kalau saya kebetulan emang tempatnya di pemerintah memang harus ikuti surat edaran dan ternyata Ya. event tentang yang anggaplah umum dan swasta itu seperti Bandori Party pun yang ditempatkan di tempatnya di Sonowae itu kan mereka anggaplah bukan kampus gitu kan, bukan tempat pemerintah, swasta gitu kan. Tapi tetap karena mereka juga mengikuti imbauan dan taat juga sama gitu. Jadi hampir semua dipospon. Seperti itu sih. Oke, jadi untuk event-event Maret dan April, jadi kemungkinan diaturnya sendiri lebih ke after Juni gitu ya. Jadi untuk menghindari tubrukan antara acara satu dengan acara lainnya. Begitu. Betul. Kurang lebih Nah, obrolannya seperti itu. Tapi kan event-event yang lain bahkan misalkan sekolah atau kampus lain atau bahkan yang komersial atau corporate yang memang mau bikin event after Juni kan nanti banyak juga. Nah, setidaknya event-event yang awalnya sudah yang Maret dan April itu sudah postpone, setidaknya kita ya, bantu sama-sama barengan untuk menentukan tanggal gitu. Tanggal bersama-sama. Nah, nanti tanggal tersebut nanti dibantu sama emang Jiva Center yang bagian informan di bidang informasi event. Nah, dibantu sebarkan informasi ke halayak dan AKJB juga sama gitu. Jadi kita sama-sama tidak hanya membantu event yang tidak tertabrakan lah gitu. Nggak, ya biar apa ya, biar semuanya menikmati lah. Meskipun sebulan seminggu sekali, ya kan. Tapi setidaknya ada tertata lah gitu. Tidak saling bentrokan. Karena sangat disayangkan kalau memang ada separasi atau ada perbedaan. Ada pemisahan masa tuh sangat disayangkan saja gitu. baik. Jadi saya punya pertanyaan nih. Kalau misalkan untuk di kuartal Juni sampai Desember, misalkan ada penyelenggara yang ingin membuat event, tapi di luar Maret dan April yang ditunda ini, itu gimana itu ngaturnya gitu? Maksudnya menurut Anda sendiri gitu, apakah harus ada semacam pengaturan ulang atau mungkin mereka harus dimundurkan sampai ke awal tahun depan atau bagaimana gitu? Untuk event-event yang non Maret April yang tidak terkena dampak COVID yaitu dipospon ya ditunda, kami sebetulnya KJB sama sekali tidak punya wewenang ya wewenang untuk mengatur mengelola jadwal event karena kami juga bukan siapa-siapa lah kami juga sadar diri cuman untuk Oke, yang konteks dalam yang event-event sebelumnya yaitu yang Maret April itu mereka bebarengan termasuk saya juga kan sebagai ketua panitia juga mengikuti
mereka juga ternyata ada kesadaran atau senasib sepenanggungan bahwasanya eventnya ditunda, dan kira-kira biar mereka juga sadar diri kalau memang eventnya bentrok juga nggak enak juga, pemisahan tempat dan sebagainya gitu kan, masanya juga bisa, sehingga mereka bisa barengan gitu menentukan tanggal. Tapi pastinya kalau ketika yang grup ini, anggaplah yang grup postpone ini sudah menentukan tanggal di Juni, sampai perkiraan Juni, Juli, Agustus saja ya misalkan. Nah, Ya. tetap aja ada sekolah atau kampus atau corporate yang membuat event di ya awal semester genap itu, pasti mereka bikin event juga, dan mereka yang buat potensi untuk nabrak, dan kami sebetulnya nggak ada sama sekali sedetik pun, kecil pun untuk mengelola itu gitu. Tapi untuk yang ini mah mereka sepakat, palingnya kasarnya mah clash-nya, bentroknya sama event yang nanti eh, event-event yang non Maret April ini gitu paling. Oke, jadi apa untuk dari AKJB sendiri itu tidak ada hak dan wewenang untuk mengatur misalkan ada penyelenggara swasta yang ingin membuat event di bulan Juni sampai Agustus, September, dan tubrukan dengan event-event yang ditunda atau diposponkan dari Maret sampai April gitu. Ya betul. Ditambah lagi contohnya seperti ini, kayak ketika mereka misalkan yang Maret April ini sudah fix di Juni Juli Agustus, mereka sudah bagi-bagi. Nah, memang kami sadari, dan memang kami juga sangat sadar juga, kami bukan siapa-siapa, dan memang Mas AKJB juga kecil, ya itu ya kita nggak bisa ngelola, dan siapa kita gitu ya. Cuman kalau secara mereka juga yang para pembuat event juga, termasuk AKJB sendiri, memang pakai pendekatannya bukan direct untuk mengelola, karena kami nggak bisa sama sekali, tapi pakai indirect Ya. gitu. Indirect management itu dalam artian setidaknya, makanya beberapa kayak event Genfest, kemudian juga ada Sashimi dan kawan-kawan lainnya yang ngobrol bersama saya, kira-kira mereka juga ngobrol gitu tentang gimana sih kalau misalkan potensi nabraknya kecil gitu setidaknya, karena kan mereka juga nggak bisa nentuin pasti nabrak lagi. Mereka juga sadar yang grup ini mah bisa terkelola jadwalnya, tapi sama yang lain gimana. Nah, jadinya ya solusinya adalah tadi dengan membuat suatu kalender ulang nanti di kuartal 3 mungkin, di semester genap. Nah, kita buat tanggalnya, eventnya sudah ada di tanggal segini, gitu. Nah, setidaknya mereka-mereka yang memang mau bikin event tuh setidaknya tahu. Jadi ketika udah dikasih tahu itu, nah yang para netizen-netizen dan para wibu yang mau datang kan bakal lihatnya ke kalender yang dibuatkan oleh AKJB dan koordinasi dengan Jiwa Center. Setidaknya itu informasinya jadi indirect. Kalau emang udah ada tanggalnya, ada kalendernya, setidaknya mereka tahu, oh NNM ada di sini, Genfest mau di sini, Sesimi di sini, Japanzuki di sini, Win Matsuri di sini dan sebagainya gitu. Nah, nantinya yang lain disesuaikan. Nah, itu yang kita nggak bisa apapun di sana ya, setidaknya, atau enggak saya berharap sih merekanya yang sadar bahwasanya ya merekanya nyari tanggal lain ya, semoga aja, tapi kan nggak tahu ya, karena ada tuntutan program kerja untuk kampus gitu kan, untuk sekolah juga sama ya, jadinya entahlah, itu menjadi bukan, sangat-sangat tidak, bukan wewenang kami lah gitu. Oke, jadi untuk mengaturnya lebih ke indirect atau bahasa halusnya sendiri ya kayak mengatur jadwal seakan-akan si penyelenggara melihat juga mungkin ya kayak jadwal oh misalkan tanggal segini kita mau ngelaksananya cuman ada event ini eventnya saingan kita atau gimana gitu mungkin lebih ke pendekatan lebih seperti itu ya. Ya tidak langsung, jadi emang kita sebarkan informasinya tanggal segini lewat jalur apapun, termasuk juga ya pihak pembuat acara juga sama, disebarkan juga informasinya, jadinya kita indirect pastinya, nggak bisa lagi. Nah, baik selanjutnya untuk Diana nih. Kan Diana ini sebagai cosplayer kan ya, cosplayer yang sudah lama gitu. Eh, untuk di komunitas cosplay atau di circle cosplay sendiri, bagaimana sih tanggapan
teman-teman yang juga sesama cosplayer menanggapi event-event yang ditunda seperti ini? Kalau dari cosplayer sendiri pasti ada perasaan sedih ya, karena Hmm. eventnya pada ditunda. Jadi mereka hanya mengikuti kebijakan dari eventnya. Dari eventnya ditunda atau di cancel, ya udah gitu. Gimana lagi? Tidak ada yang protes gitu. Ya, Jadi begitu ya. tetap Jadi balik lagi ikut ke kebijakan yang di atas-atasnya lagi. ya, jadi bagaimana Gitu paling. eventnya gitu ya. Iya, jadi ikut eventnya aja. Ya, apalagi yang kita tahu kan untuk event cosplay yang sangat besar itu ada di ICGP nih di April ya, tanggal 19 nih. Cuman kan dibatalkan gitu. Kan ICGP itu adalah sebuah event momen-momen cosplayer yang bisa menunjukkan kebolehannya nih. Untuk Diana sendiri sudah ada rencana untuk tampil di CGP atau teman-temannya gitu? Iya, rencananya saya juga mau tampil di CGP yang di Bandung ini. Mau Oke. cosplay karakter dari Idolmaster. Cuman karena eventnya ditunda, jadi nggak jadi. Sayang sekali ya Iya, untuk apa? Untuk cosplay kabar mungkin cosplay performnya gitu dibatalkan iya, apa harus dipaksa untuk di rumah terus gitu ya karena self karantin seperti ini. Untuk Diana sendiri eh, apakah mungkin nih ada potensi lomba foto cosplay tapi berbasis online gitu atau perform berbasis online karena kita tahu kan seperti kuliah online, kelas online, sidang pun online, meeting online, sekarang serba online gitu kan. Apakah potensinya ada nih untuk cosplay sendiri? iya. Potensi lomba foto online untuk cosplay sih seharusnya ada ya, mengingatkan event yang batal itu. Namun di sini saya belum menemukan fanpage IO eventnya yang mengadakan lomba foto online itu, atau sayanya kurang update gitu. Coba kalau yang lain ada yang soalnya saya scroll-scroll beranda juga belum nemu sih. Waktu dulu sebelum ada corona juga banyak lomba foto online buat cosplay. Cuman sekarang belum nemu lagi. Cuman harusnya ada potensi lomba buat foto online cosplay itu. Daripada gabut di rumah, jadi cosplaynya di rumah aja. Di rumah aja ya, jadi Iya. serba hashtag di rumah aja gitu. Oh iya nih, buat yang acara event cosplaynya terpaksa ditunda, saran saja dari saya, bener nih ada lomba foto online cosplay tapi dengan hashtag di rumah aja. Jadi kalian kayak kostes gitu atau difotoin, tapi yang temanya di rumah aja. Di rumah aja Cosplay gitu ya, kuaranti. cosplay karantin ya. Iya, kuarantin. Ya misalkan kayak cosplay karakter-karakter yang sering di rumah atau gimana gitu ya. Jadi bisa tuh teman-teman bagi apa yang pengen cosplay eh, di rumah aja jika ada lombanya untuk mengcosplaykan karakter-karakter yang memang senang di rumah atau kita sebutnya kalau istilah slang di Jepangannya tuh hikikomori lah. Iya, Nah, banyak kan di anime itu banyak banget. iya benar. Selanjutnya ya, selanjutnya untuk Raka nih dari komunitas-komunitas di Jepangan itu bagaimana reaksinya pada saat
tahu event-event di Bandung itu dibatalkan karena surat edaran dari wali kota atau dari kampus atau bagaimana gitu kan. Yang kita tahu event-event itu dibatalkan semua. Ada teman yang ini, teman saya yang ngehujat habis-habisan di TL pas hari Minggu pagi banget. Iya. Jadi wah itu Wah, kata kasarnya itu luber kemana-mana gitu. Dia tuh udah nge-planning buat jadi media partner juga lah, planning buat apa, buat ini itu. Ya itu ada yang kesel banget, tapi ada yang biasa aja, atau ada yang masih rada kalaman dikit mah ada gitu. Ya ya, eh, gitu. Ya. Dan kalau seandainya untuk ya kabar ya bagaimana mereka sekarang juga ya, ya sama kayak tadi ada yang kalem juga, ada yang emang wah suntuk banget ini gua di kamar terus-terusan gitu. Iya. Dan emang ada yang banget ya. kangen event juga gitu. Saya sendiri emang ada di pihak yang kangen event. Jadi untuk memperbagus sosial media gitu, maksudnya mempositifkan sosial media karena emang banyak yang wah marah-marah inilah atau apalah gitu dan yang lain sebagainya gitu mau marah apa mau marah ini gitu. Toh Pak kita di kamar juga seringnya pasti lihat sosial media lagi gitu. Mau keluar gak Nah, bisa paling cuma belanja doang gitu. Ya kalau saya benar. itu menghiasi timeline saya itu dengan ya foto-foto saya ke Jefes dulu gitu. Jadi saya Ya, throwback foto-foto dari 2015 gitu. Satu hari satu event gitu. Ya moga-moga aja bisa itulah gitu mengobati kangenan akan event. Ya barangkali kalian kangen event juga di YouTube ada loh video orang keliling-keliling NI Cisai 2019 yang tahun kemarin. Jadi ya kalau saya kalian masih kangen banget ya kalian nonton itu aja. Kalian bayangin wah apa tuh ya enak juga nih video gitu. Nanti ya coba aja lah gitu. wah begitu ya. Jadi apa untuk reaksi dari para teman-teman penggiat di Jepang dan selain cosplayer beragam mungkin ya. Ya, Dan tapi mereka sendiri apa menghiasi timeline dengan kenangan-kenangan di event di Jepangan kemarin. ya, Saya juga sempat lihat eh, Raka itu ngeposting di Japan Shizuki tuh tahun 2000. Kebetulan ya pernah ke sana di tahun 2015 dan eventnya seru juga gitu kan ya. ya gitu. Nah, Nah ini tapi ada event-event nih. info Nah, apa lagi? bagaimana itu? Nah Info ini bagaimana? info-event nih dari eh, om saya dan mamang saya Mang Derus. Buat Ya, kalian Oke. cosplayer yang di rumah aja daripada gabut, ntar ikut campaign FS di rumah aja ya. Semua yang ikutan pasti dapat hadiah. Yang menang tentunya hadiahnya Wah, lebih mantap. Stay tune aja lah pokoknya Nah, mana. Itu. Jadi tadi FS yang ya. diomongin harapan ya. Cedayana itu langsung diaminkan oleh Bung Derus karena mau bikin. Tapi bikinnya sebetulnya emang lebih ke FS, fansign, campaign. Ah, Tapi emang iya, itu iya. cocok menurut saya konteksnya karena sama-sama kita tetap bisa produktif, bisa cross test, bisa mengembangkan armor, bisa level up make up. Terus ada campaign FS hashtag di rumah aja. Itu kan membuat apa ya? Ya berkontribusi meskipun di Jepangan ini cosplay ini rada dipandang rada aneh ya lah ya seperti itu beda sendiri katanya. Tapi kan menyumbang bahwasanya aktivitas juga kita tetap produktif untuk tetap berada di rumah gitu. Oke, jadi eh, harapan Deana tadi ternyata langsung diaminkan sekali gitu ya. Jadi baru saja diomongkan tadi untuk cosplay di rumah aja gitu. Jadi para cosplayer nggak usah takut ya, karena apa kehilangan panggung atau bagaimana gitu. Jadinya eh, untuk wadahnya sendiri sudah ada kok ini event yang bakal diselenggarakan eh, untuk cosplay di rumah aja. Jadi kalian bisa untuk apa namanya
benar tadi kata Bung Haru sendiri gitu kan, meningkatkan skill-skill cosplay dari make up, armor dan lain sebagainya begitu. Iya. Bentar dulu nih. Kalau saya bisa ngasih quotes soal corona ini, dikala Oke. event ditunda, di sosmed kita bertindak. Waduh. Wah. Karena emang sosmed itu ya banyak buat ajang, ya kalau negatifnya pansos atau pajak sosial, tapi positifnya itu ya kita bisa nunjukin progres kita dan lain-lain gitu. Dan emang ya diharapkannya itu ya apa ya, yang ditujukannya itu progresnya itu loh, bukan pride dalam artian sombongnya itu gitu. Jadi ya moga-moga bisa memotivasi orang lain gitu. Amin. Amin. Ya. Jadi Dan saya juga mendoakan agar Bang Darus rezekinya banyak ya, biar amin. Amin. biar bisa itu lagi, biar bisa berbagi lebih banyak lagi gitu. Ya kerennya itu ya ketika kita memang menghadapi krisis tentang panic buying dan sebagainya itu kan berarti esensinya adalah kita punya ego masing-masing kan. Nah, ini Bang Dirus padahal maksudnya tetap juga manusia, kita punya ego masing-masing, tapi Bang Dirus malah mikirin orang lain tentang ayo bikin event biar campaign FS kan jadinya wah ini orang keren juga nih, masih masih apa ya? Masih bisa melihat orang lain tuh wah kayaknya di TL emang rada suntuk-suntuk gimana ya, udah lama kuarantin nggak event pada nggak jadi. Terus Bang Dirus ya karena setidaknya emang punya Berinisiatif pengalaman di gitu ya. event, jadinya dia bikin event setidaknya minimal ada lah gitu. Iya, betul. Ya. Jadi para cosplayer tidak gabut dan masih tetap produktif gitu kan. Walaupun kehilangan panggung nyata, setidaknya panggung virtual masih ada gitu. Ya. Setuju. Itu untuk cosplay ya. Itu cosplay. Kalau untuk sektor dance ini ada kiriman dari Instagram Bandung X Akiba Battle. Dia membuat ya ini A-pop and Vocaloid Freestyle Online Battle untuk memperkenalkan A-pop dance dan juga mengisi kegiatan selama karantina dari virus COVID-19. Pihak Bandung X Akiba mengadakan freestyle online battle yang bisa diikuti oleh semua kalangan, Jabar and Jabodetabek. Tuh, jadi ada event juga nih. Bisa dicek di Instagram Bandung X Akiba Battle. Intinya membuat video dance dengan lagu anisong atau Vocaloid, kirim di Instagram, upload di Instagram, lalu tag Bandung X Akiba. Gitu. Nanti ada bebas, nah katanya kayak stylenya bebas, ada break in, ada looking, popping, motage, kendama, yoyo, bebas lah katanya. Akan diambil 3 pemenang dengan nominasi winner, best caption sama most like gitu. Wah, mantap Sektor nih. dance ada nih, sektor dance. Di sektor cosplay mungkin tadi ada di Mang Deru, sekarang yang dance-nya ada. Yang lainnya belum nih. Kira-kira kita apa ya kalau kita buat? Kalau cover sing gimana tuh? Oh, bisa. Iya, bisa banget tuh. Iya, Conversing ya, bisa ya. bisa banget. Ya, Anda tidak tahu semule. Ya, tapi nggak apa-apa lah gitu. Bahwa bisa Jadi semule, ada oke. Semio. Iya, di itu juga. ada event cover sing seperti kayak cosplay dan cover dance itu. Jadi kan bisa karaokean di rumah sekalian gitu. Ya betul, conversing bisa. Terus apa? Untuk ilustrator juga itu bisa tuh gambar apa gitu kan, bisa campaign juga, tetap di rumah aja, tetap produktif dan sebagainya gitu kan. Jadi keren juga sih menurut saya. Cuman emang siapa juga yang mau bikin itu aja sih. Kalau dari akademi sendiri belum mampu bikin event yang itu teh, masih belum lah untuk akademi sendiri ya. Makanya disclaimer-nya itu. Apalagi ya, mana lagi ya eventnya? Oke, boleh. Kalau ada infonya nih buat teman-teman yang nyari event tapi gabut. Kalau saya di sih rumah. kebayangnya gini ya, terlepas dari AKJB yang membuat event, kemudian juga ada AKJB sebagai ya apa koordinasi lah ya, pihak koordinasi dari beberapa kegiatan sektor. Nah, kami melihatnya juga, atau saya pribadi malah melihatnya
sebetulnya ada meme di mana kita ini orang-orang yang berlebih gitu, punya skill lebih yang mana memang dari awalnya, dari lahirnya orang-orang yang seperti kita tuh kan mereka lebih kepada cenderung diam di rumahnya udah biasa. Jadi ketika orang-orang yang memang anggaplah bisa dibilang normis atau yang memang nggak jarang di rumah seperti para wibu yang memang yang kita tahu bahwasanya disebutnya no lab ini, mereka justru ternyata lebih diuntungkan katanya sih gitu. Pernah ada yang lewat di status kayak gitu. Kayak ketika kita di karantina terus kayak first time gitu kan ada meme gitu kan, jadi para mereka tuh kayak Ya, gitu, tapi itu kan cuma bercanda sih. Cuma Ya, maksudnya untuk secara ini benar, karena apa, karena setidaknya untuk skill untuk orang-orang yang memang kebutuhan ini kan bahasnya lebih ke hobi ya. Kalau hobi aja ya, kita juga kan ada beberapa kayak kita di pesantren aja kan termasuk orang-orang yang sebetulnya disclaimer-nya gini, introvert sama extrovert itu sebetulnya lebih kepada bukan dianya pemalu atau periang atau itu enggak, tapi introvert extrovert itu lebih kepada cara dia merecharge energinya gitu. Kalau ada introvert kayak saya itu kan suka ngebacot, suka ngomong kayak gini banyak gitu kan. Itu kan tetap saya juga tetap introvert karena membutuhkan energi lebih lebih kuat untuk diam di rumah gitu, energinya lebih banyak di situ, tapi tetap bisa ngobrol sama orang lain. Dan sebaliknya ada yang memang ekstrovert tapi bisa sering baca di kamar di rumah tapi kan dia kesel, nah makanya pengennya jalan-jalan, jadi ada kesinambungan. Nah sekarang memang ya. yang lebih diuntungkan tuh orang-orang yang introvert ini memang secara ini karena mereka charge-nya itu memang di kamar gitu kan, di rumah, diam di rumah nggak kemana-mana gitu kan. Tapi emang Ya, yang secara habitatnya ya gitu memang kan secara ya. ekonomi, secara sosial emang parahnya memang nggak bisa kerja, ya nggak ada kegiatan, nggak ada pemasukan, itu jadinya emang menjadi jelek, oke, menjadi buruk, keadaannya oke, tapi setidaknya kita mengutamakan apa namanya itu lebih kepada apa ya, keamanan bersama lah gitu ya. Security mass gitu. Jadi kan security massal yang mana kita itu dengan diam di rumah, bahkan kita juga kalau ngobrol kan kita biasanya ngobrol langsung tatap muka ya kita di sini, sampai-sampai sekarang aja ngobrol gini aja kita harus lewat Discord gitu kan, karena kita juga menghargai dan melihat potensi-potensi yang ada bahwasanya di luar sana tuh memang sedang tidak aman gitu. Sehingga memang harusnya kita mengikuti anjuran yang ada gitu kan, dan secara psikologisnya memang benar-benar ya wajar ketika orang-orang yang sering event itu kangen, makanya tadi disarankan oleh Bung Raka untuk nonton video yang keliling dari Eni Sisa itu tahun lalu ya 2019, itu bisa jadi setidaknya pelipur lara kayak gitu. Tapi tetap yang pastinya mah yang penting daripada kita stres juga karena mungkin ada yang nggak biasa di kamar, terus kemudian yang paling utama memang nggak ada pemasukan, ya setidaknya mengontrol diri atau sabar dulu di rumah aja itu lebih utama gitu. Apalagi ya memang orang-orang yang memang sudah mantap, memang kerjaannya ilustrator misalkan, atau misalkan emang yang costume maker yang misalkan di kamar, atau misalkan yang si DJ atau Wakamonois bikin lagu-lagu kan misalkan di rumah. Orang-orang yang memang bisa di rumah, bahkan yang bersifat extrovert atau yang memang bersifat harus di luar pun itu tetap bisa aktif di kamar, makanya dengan tadi video lomba dance online atau cosplay campaign FS gitu kan. Jadi apa ya, kita juga harus bisa mengikuti lah, seperti itu sih pandangan saya mah. Oke, jadi seperti itu ya untuk dari Haru sendiri. Selanjutnya kita masuk ke segmen, silakan. Jadi kenapa banyak event-event Jepang dibatalkan? Jadi kembali lagi ke acuan dari pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan tanggal 14 Maret ya, 14 malam. Jadi isinya menghimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah, terus jangan kemana-mana kalau nggak ada kepentingan gitu selama 2 minggu. Jadi nggak sekolah, kuliah, kerja di rumah, tapi kalau yang kerjanya keluar mau gak mau gitu. Terus ada juga pemerintah
eh, ngasih social distancing untuk warganya supaya jaga jarak, jangan terlalu dekat untuk meminimalisir penyebaran virus coronanya gitu. Nah, himbauan tersebut juga dampaknya ada dampak positif juga. Jadi kita sebagai pengunjung event Jepangan jadi puasa gitu. Kan di Bandung dari dulu sering ya ada event sampai bentrok, terus sampai berdekatan banget jaraknya. Nah, sekarang kita di pause dulu buat ke event. Nah, terus gak ada event juga, kita bisa itu meminimalisir penyebaran virusnya karena event itu kan melibatkan banyak massa gitu. Benar. Jadi ya seperti itu. Jadi tetap walaupun kita tidak ke event, kita bisa melakukan kegiatan positif yang di dalam rumah. Seperti yang dijelaskan oleh Kang Haru tadi, gitu. Baik, jadi untuk segmen 2 tadi ya intinya kita sebagai pelaku di Jepangan itu mungkin diharuskan untuk puasa nyipen ya, untuk sebutan orang Sunda nyipen gitu. Namun positifnya sendiri ya yang tadi dijelaskan gitu. Di mana untuk setiap event itu kita selalu berinteraksi dengan banyak orang. Jadi ditambah juga event di Bandung itu mungkin setiap minggu atau setiap 2 minggu atau setiap bulan itu ada terus seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang kecewa dengan event yang dibatalkan atau ditunda, mungkin kita harus banyak belajar untuk bersabar, belajar untuk membuat diri kita lebih produktif lagi dengan adanya wabah seperti ini, dengan social distancing dan di rumah aja. Baik, itu saja podcast perdana dari kami sebagai permulaan podcast dari GFS Hunter yang bertajuk Hunter Talk. Jangan lupa like,